Halo Sobat Cendekia semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai uji independen sampel t-test. Namun sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu mengenai uji T. Uji T atau t-test merupakan uji koefisien regresi secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat, dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Nah, ini adalah definisi uji T menurut Sugiono 2014. Uji T merupakan uji parsial sehingga termasuk dalam salah satu uji hipotesis atau uji beda nyata. Nah, uji hipotesis adalah uji yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Apakah setelah analisis, hipotesis tersebut benar atau salah? Jika benar, maka hipotesis tersebut dapat diterima, dan sebaliknya, jika hipotesis tersebut salah, maka hipotesis tersebut dapat ditolak. Melalui uji hipotesis, peneliti dapat menguji berbagai teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau dikaji. Nah, uji hipotesis t-test adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Nah, oleh karena itu, karena biasa menguji perbedaan rata-rata, maka uji T disebut juga dengan uji rata-rata. Nah, uji T terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, one sample t-test. Yang kedua, paired sample t-test atau dependent sample t-test. Dan yang ketiga adalah independent sample t-test. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai independent sample t-test. Nah, sebelum kita lanjut ke pengolahan data menggunakan SPSS, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari uji independent sample t-test. Nah, di sini ada 3 konsep dasar yang setidaknya harus kita pahami. Yang pertama, uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, maksud dari tidak saling berpasangan adalah penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Nah, uji independent sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian harus berdistribusi normal dan homogen. Artinya, sebelum kita melakukan uji independent sample t-test, kita harus menguji normalitas data dan homogenitas data terlebih dahulu. Nah, dalam video kali ini, kita akan memberikan contoh soal untuk dikerjakan, ya, untuk dianalisis menggunakan uji independent sample t-test. Seorang petambak ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil produksi udang pada tambak A dan B miliknya di tahun 2019. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka berikut disajikan data-data dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah hasil produksi udang yang dimiliki oleh petambak pada tahun 2019. Nah, di sini ada dua sampel yang berbeda, ya, dua subjek yang berbeda, yaitu tambak A dan tambak B. Nah, ini adalah hasil produksi udang dalam setahun, ya. Jadi, dipanen sebanyak 22 kali dalam setahun. Dan inilah datanya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS. Secara singkat, langkah-langkahnya adalah yang pertama dengan melakukan penginputan data ke dalam SPSS. Ya. Jadi data-data dari Excel ini kita copy paste dan pindahkan ke SPSS. Selanjutnya, kita harus melakukan analisis. Ya. Nah, analisis di sini yang dilakukan ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, tentu saja harus melakukan uji normalitas. Ya, ini syarat pertama sebelum melakukan uji independent sample t-test. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Ya, dengan ketentuan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05,
maka data tergolong berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika signifikansinya 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian tahap yang kedua adalah dengan menguji homogenitas data. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sama atau tidak varians dari dua buah distribusi. Nah, kemudian jika outputnya kita temukan, ya output dalam bentuk signifikansinya kita temukan lebih besar dari 0,05, maka distribusi tergolong homogen. Dan sebaliknya, jika signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak homogen. Nah, setelah dua uji ini kita lakukan, artinya syarat untuk melakukan uji independen sampel t-test sudah terpenuhi. Dan selanjutnya, kita sudah bisa melakukan uji independen sampel t-test. Nah, setelah melakukan uji independen sampel t-test, nanti akan keluar output yang kemudian akan kita interpretasikan apakah diterima atau ditolak sesuai dengan hipotesis yang kita buat sebelumnya. Baik, sekarang adalah tahap awal sebelum kita ke SPSS. Nah, kalau untuk uji independen sampel t-test, kita harus membuat kode terlebih dahulu untuk masing-masing sampel. Karena ini ada dua sampel, ya, tambak A dan tambak B, ada tambak A dan tambak B, maka kita harus membuat dua kode juga. Berarti kode tambak A. Nah, kode tambak A, sini kita bisa kodekan dengan angka 1, ya. Angka 1, berarti sini, ya, karena jumlahnya ada 22, maka kita bisa copy sampai ke bawah, ya, sebanyak 22 kali. Begitu pula dengan tambak B. Jadi kita menuliskan kode tambak B. Nah, kode tambak B, kita bisa menuliskan angka 2 sebagai simbol, ya. Dan ini juga kita bisa kopikan hingga ke produksi yang ke-22. Nah, setelah ini kita bisa mempersiapkan lembar SPSS kita, ya, halaman SPSS kita. Nah, ini adalah tampilan SPSS versi 22. Adapun tahapan analisis kita, yang pertama kita ke variabel view. Pada kolom nama, kita bisa mengetikkan hasil. Pada baris yang kedua, kita bisa menuliskan tambak. Nah, kemudian pada labelnya, untuk hasil kita bisa menuliskan secara lengkap, ya. Jadi hasil produksi udang. Sementara tambak, di sini kita bisa lengkapkan juga dengan menuliskan tambak udang. Nah, karena tambak udang kita ada dua, maka pada values ini kita menuliskan value 1, ya, sebagai tambak A. Ya, jadi angka 1 maksudnya mewakili atau melambangkan tambak A. Kemudian value 2 melambangkan tambak B. Kemudian add, ya, setelah itu kita bisa oke. Setelah itu kita bisa ke data view. Nah, ini masih kosong kolomnya, maka untuk hasil produksi udangnya kita bisa ambil dari data Excel tadi, ya. Jadi ini satu-satu kita kopikan, ya. Jadi kita blok semua hasil produksi udang pada tambak A, ya, sampai nomor 22, ya. Ini kita Ctrl C, copy, lalu pastekan pada kolom hasil. Ctrl V. Nah, kita lihat jumlahnya apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, ya, jumlahnya 22. Selanjutnya kita kembali ke Excel dan kita mengopikan hasil produksi udang pada tambak B, ya. Ini juga jumlahnya 22, ya. Kita Ctrl C, copy, lalu kita pastekan atau Ctrl V ke di bawahnya, ya, ke kolom hasil setelah tambak A, gitu. Oke, kita lihat totalnya harus 44, ya, karena 22 tambah 22. Oke. Selanjutnya, pada kolom tambak, kita bisa ke Excel kembali, ya. Ini ada kode yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita kopikan kode itu, ya, sampai 22, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Jadi untuk hasil ini dari nomor 1 sampai 22 adalah merupakan hasil produksi pada tambak A, ya, yang dilambangkan dengan 1. Kemudian kita kembali ke Excel dan kita kopikan
kode tambah B. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V atau paste. Oke, kita harus cek kembali, harus total 44 semuanya. Oke ya, semuanya sudah sesuai ya, jumlahnya 44. Setelah ini, sebelum kita melanjutkan ke uji independen sampel t-test, dua uji sebagai prasyarat uji independen kita harus lakukan. Ya, yang pertama kita harus melakukan uji normalitas data. Nah, tahapannya adalah, karena kita mau mengecek masing-masing tambak, ya, maka yang pertama kita mau mengecek hasil produksi pada tambak A, ya. Jadi tambak 2 ini, hasil produksi pada tambak 2 ini kita bisa hilangkan dulu ya. Kita blok semua, kemudian klik kanan, kita clear untuk sementara ya. Kita hilangkan. Oke, jadi yang tertinggal tambak A saja. Langkah selanjutnya adalah kita analyze, kemudian kita pilih non-parametric, selanjutnya pilih legacy dialogs, dan pilih for sample KS. Ya, ini sudah di kolom kanan ya, setelah dicentang normal, kemudian pilih OK. Nah, ini kita bisa tuliskan dulu ya, terlebih dahulu di sini ya. Uji normalitas data tambak A. Nah, sini total datanya ada 22, sudah betul ya. Dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,200. Nah, nilai signifikansi ini, coba kita cek ya, berarti nilainya itu lebih besar dari 0,05. Artinya, data ya untuk tambak A berdistribusi normal. Ya, berarti oke, sudah memenuhi syarat ya. Sekarang kita mau mengecek normalitas data pada tambak B. Tambak B-nya tadi kita sembunyikan ya, maka kita bisa undo kembali ya, kita klik ini. Sudah muncul ya tambak 2-nya ya dan hasil produksinya. Nah, tadi kan tambak 1 sudah kita uji normalitasnya ya. Sekarang tambak 1-nya ini bisa kita sembunyikan kembali karena kita mau menguji normalitas data untuk tambak B saja. Maka setelah kita blok, maka kita bisa clear. Oke. Nah, yang tersisa sini tinggal tambak B ya, yang disimbolkan dengan 2 ini. Nah, tahapannya sama ya. Kita analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, selanjutnya sampel Kolmogorov-Smirnov test. Ini juga oke, sudah berada di kolom kanan. Ini juga sudah tercentang normal, selanjutnya oke. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ternyata nilai signifikansi two-tailed yang diperoleh juga lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya. Jadi ini bisa kita tuliskan output uji normalitas tambak B. Jadi kedua tambak sudah memenuhi syarat yang pertama. Ya, artinya datanya sudah berdistribusi normal. Ini kita bisa minimize ya. Ini karena tadi masih sembunyi ya tambak satunya, maka kita bisa undo kembali, kita kembalikan. Oke, ini sudah lengkap ya. Tambak 1 dan tambak 2 ya, tambak A dan tambak B sudah muncul kembali total 44. Oke. Nah, setelah uji normalitas data, kita beralih ke tahapan yang kedua. Kita harus menguji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui sama atau tidak varians dua buah distribusi atau lebih. Tahapannya adalah dengan analyze, ya, kemudian kita compare means, ya, karena ini kan membandingkan rata-rata ya, maka kita pilih compare means, lalu pilih one way ANOVA. Pada kolom sebelah kanan ini, dependent list ini, kita pindahkan hasil produksi. Ya, jadi hasil produksi pindahkan ke kolom dependent list, sementara tambak udang kita pindahkan ke kolom vektor. Nah, setelah itu bisa kita memilih option. Nah, karena kita mau uji homogenitas data, maka kita harus mencentang homogeneity of variance test. Ya, kita mau melihat variansi tesnya gimana. Selanjutnya kita bisa continue. Setelah itu oke. Ini sudah muncul hasilnya. Ada dua tabel yang muncul ya, test of homogeneity of variance dan ANOVA.
Nah, di sini kita bisa tuliskan dulu ya, sebelum kita kopikan ke Word. Uji homogenitas. Oke. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah pada kolom atau pada tabel ini ya, pada tabel test of homogeneity of variance-nya. Yang kita perlu perhatikan adalah sama nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi yang kita peroleh adalah 0,071. Nah, coba kita lihat dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas. Nah, ternyata jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ya, artinya data berdistribusi homogen. Nah, karena nilai signifikansi yang kita peroleh adalah 0,071, berarti data pada tambak A dan B ini ya berdistribusi homogen. Artinya ya karena syarat yang pertama sudah terpenuhi, berdistribusi normal, dan tahap kedua juga sudah memenuhi syarat, yaitu datanya homogen, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji independent sample t-test. Nah, ini sudah bisa kita minimize. Nah, adapun langkah untuk uji independent sample t-test ya adalah dengan memilih analyze kembali, lalu pilih compare means, kemudian pilih independent samples t-test. Nah, pada tes variabel, pindahkan hasil produksi udang, kemudian pada grouping variabel, tambah udang yang kita pindahkan ke kolom tersebut. Setelah itu, pilih define groups. Nah, pada grup 1 isikan dengan 1, artinya tambah 1 ya. Kemudian kelompok kedua, tambah kedua. Setelah itu boleh continue. Selanjutnya, oke, langsung muncul ya. Jadi akan muncul dua tabel t-test ya, ada grup statistik dan ada independent sample t-test. Nah, tabel yang pertama ini menjelaskan mengenai hasil deskriptif dari data penelitian kita. Nah, ini ya grup statistik ya, data deskriptif menggambarkan jumlah data ya, ini masing-masing tambak ya, jumlahnya ada 22. Kemudian menggambarkan rata-rata masing-masing tambak, kemudian standar deviasi masing-masing tambak, begitu pula dengan rata-rata standar errornya. Ini adalah nilai-nilai untuk uji deskriptif. Akan tetapi, karena kita mau melihat output analisis independent sample t-test, maka yang kita perhatikan adalah tabel ini. Ya. Yang perlu kita perhatikan tentu saja adalah nilai signifikansi two-tailednya. Jangan terkecoh ya, di sini ada dua tulisan sig, ini significance, dan ini adalah significance two-tailed. Jadi yang menjadi fokus kita adalah significance two-tailed ini. Gitu. Nah ini kan ada dua nih, significance two-tailed. Nah yang menjadi fokus kita adalah yang pertama, ya hasil produksi udang yang equal variance assumed. Gitu. Jadi kita mau melihat variansi yang homogen. Maka yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansi yang pertama ini. Maka nilai signifikansi yang kita peroleh adalah 0,000. Coba kita lihat dasar pengambilan keputusan untuk nilai signifikansi tersebut. Nah, 0,000 adalah lebih kecil ya dari 0,05. Artinya, maka H0 ditolak. H0 yang sudah kita buat ini adalah tidak ada perbedaan hasil produksi udang antara tambak A dan B. Nah, berarti hipotesis ini, kalimat ini ditolak. Artinya, kita menerima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil produksi udang antara tambak A dan B di tahun 2019. Ya, itu adalah interpretasi untuk uji independent sample t-test. Seperti itu. Oke, sekian untuk video uji independent t-test kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe ya.